Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu bersama saya Kul Anasrullah, Ibu Lexi Oktavia selaku Direktur Cahaya Perempuan WCC Bengkulu dan Pak Ibrahim Sekretaris Dinas P3AP PKB Provinsi Bengkulu. Ya, baik. Dengan tema kita yang masih sama yaitu stop bullying perempuan dan anak. Kayak gitu. Nah tadi sudah dijelaskan mungkin statement tentang bullying itu seperti apa, bentuk-bentuk bullying seperti apa. Tapi mungkin terputus tadi di segmen sebelumnya tentang penyebab. Mungkin dari Pak Ibrahim bisa menambahkan penyebab-penyebab yang menjadikan orang bisa membuli. Ya, jadi bullying itu dilakukan bisa banyak penyebab. Pertama, ada balas dendam. Artinya dia pernah dibully juga sama temannya. Nah, dia melakukan sesuatu dengan gengnya, kelompoknya, membalas dendam. Gitu. Ada juga tidak percayaan diri, ada juga iri hati, ada juga di dalam keluarganya itu disfungsional, artinya dia mungkin keluarga broken home. Nah, jadi artinya dia dikucilkan dari keluarganya, mungkin punya ibu tiri, jadi dia merasa mencari jati dirinya. Nah, itu tadi yang melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Nah, yang sering juga mungkin penyebabnya adalah dia merasa memang tidak memahami. Artinya tingkat sekolah kita itu kan mungkin penekanan-penekanan tentang bullying ini ya lemah, sehingga anak-anak itu tidak sadar kalau yang dilakukannya itu membuat orang lain tersakiti. Mungkin menurut dia bangga kan, ada kebanggaan dia. Dan ada kepuasan. Iya, kepuasan dia melihat orang ya kan. Nah, mungkin temannya harusnya rajin, tidak rajin sekolah, senang dia. Tapi tidak sadar. Nah, itu mungkin kalau kita ke agama ya, mungkin karena lemahnya juga tadi bahwa menyakiti orang lain kan tidak baik. Itu menurut saya kan, artinya memang bullying itu hal-hal yang harus dihapus. Dimanapun tempatnya harus kita basmi, ya Mbak Lexi ya. Di usia berapapun, maksudnya di gender apapun ya gitu ya, kayak gitu. Nah tadi juga dari Mbak Lexi juga biasanya kan orang yang membuli yang menyangka dirinya itu lebih hebat atau lebih dari orang yang dibully. Iya betul. Pernah nggak ada kasus Mbak yang maksudnya notabene kebalik nih, orang-orang lemah tapi yang ngebully orang-orang yang maksudnya kelompok-kelompok yang lebih kuat atau lebih merasa hebat tadi kayak gitu. Ada sih, tapi tadi karena bully ini kan kebanyakan mereka mayoritas itu berkelompok sama yang disampaikan Bapak tadi. Ketika dia lemah, dia itu menutupi diri kelemahannya itu dengan cara menghimpun kekuatan. Jadi hal itulah yang membuat tadi dia menjadi pembuli. Tadi yang Bapak dibilang di awal tadi, sebenarnya dia mungkin dulu awalnya korban bully, sehingga untuk menutupi jangan sampai dia menjadi korban bully lagi, dia menghimpun tadi. Jadi itu balas dendam ya. Balas dendam. Jadi ada yang melatar belakangi juga ya. Artinya itu konflik di internal masing-masing gitu ya, di tersangka masing-masing ya, bisa menyebabkan itu dia membuli korban lainnya kayak gitu. Nah, kalau tadi penyebab, artinya ketika ada penyebab pasti ada dampak yang terjadi ketika ada proses pembulian, bahkan sampai ya tingkatan-tingkatan terendah sampai tertinggi gitu Pak ya gitu. Nah dari banyak kasus atau dari banyak laporan juga entah itu ke dinas atau yang Bapak sering tangani juga di permasalahan perbulian ini, dampak-dampaknya seperti apa? Jadi yang kalau fisik mungkin nampak ya, bisa kita lihat artinya mungkin nanti dipisum atau apa. Tapi yang verbal ini, yang kadang-kadang psikisnya, jiwanya. Nah kalau anak-anak sekolah, rata-rata dia akan berubah total. Yang tadi rajin, nggak rajin. Yang tadi prestasi, nggak prestasi. Nah sering bolos, mungkin dia pulang cepat. Nah kalau dia dari keuangan, mungkin dia mendadak sering minta uang, nggak jelas. Nah itu karena dibully tadi, mungkin dipras bahasa kitanya ada orang kelompoknya, kalau besok kamu nggak nyetor, kan, gitu sehingga dia di rumah artinya memaksa orang tuanya, saya minta
1 juta. Untuk apa? Nah, tapi karena kena bully tadi, dia nggak menjelaskan, tapi dia takut kalau dia nggak ngantongi uang. Jadi artinya dia mungkin dipaksa setiap hari ngasih jajan temannya, kan harus membayar jajan temannya. Itu kira-kira kalau di kasus-kasus yang kita rasakan. Nah, ini kalau betul-betul ketemu di warga atau di keluarga kita, ya harus teliti. Kenapa dia berubah? Misalnya pagi-pagi, kok nggak mau sekolah? Tanya, ada apa ini? Nah, jangan-jangan kena bully tadi kan? Iya. Nah, Perubahan perilaku dia. Ya, kalau tidur itu sering nggak nyenyak. Seperti orang-orang ngigau, ketakutan. Itu psikisnya udah kena berarti kan. Nah, tapi kalau fisik mungkin orang tua bisa lihat, kenapa nak bengkak, kenapa biru, kelihatan. Tapi yang sulit kita lihat itu mental, psikis, mental ya. Akibat yang tadi dibully secara terus-menerus, mental yang terganggu. Tapi fisiknya nggak ada, badannya sehat, artinya nggak ada kelihatan memar atau biru, nggak ada. Tapi berubah total. Tidurnya pun nggak nyenyak. Bisa kalau anak-anak usia SD itu sering ngigau bahasa kita ya. Benar, apa yang diceritakan anak kayak orang ketakutan, nggak mau, misal teriak-teriak kan. Ibunya harus jeli, harus peka. Ini ada apa ini? Nah, itu dampak atau apa? Akibat ketika nanti kita lihat ciri-cirinya di anak korban ya. Iya, korban bullying. Gitu. Mungkin dari Mbak Lexi sendiri, ada nggak cerita ataupun pernah mendampingi, ini kan temanya bukan hanya kepada anak saja, pastinya kepada perempuan juga, yang notabene biasanya dianggap gender yang lemah gitu kan gitu. Kalau dari Mbak Lexi seperti apa nih? Ada sih kasus yang atau kasus atau cerita deh boleh gitu. Jadi memang kasus bully ini seperti di awal yang kita sampaikan tadi, ternyata bully itu tidak hanya di kalangan anak-anak saja, yang mulai dari SD sampai bahkan TK pun sudah mulai belajar mereka membuli. Nah, di masyarakat sendiri, terutama misalnya di kalangan ibu-ibu nih yang biasa banyak nih, kalau bapak-bapak jarang banyak komunikasi dalam satu itu. Nah, ibu-ibu ini kan biasanya sesama perempuan sendiri, jadi melakukan misalnya si A ini ada kekurangan, sehingga dalam hal ini mungkin ekonomi dan fisik lah mungkin. Ini yang pernah saya lihat dan saya dengar gitu kan. Ketika mereka ikut terlibat dalam kegiatan, mereka ada jarak yang dibuat oleh kelompok itu sendiri, sehingga si A ini dia merasa bahwa dia terpinggirkan dari kelompok yang harusnya ada seperti itu. Nah, hal itu kan membuat ini kepercayaan diri orang ini kan yang sudah kurang semakin kurang. Jadi itu. Nah, hal itu juga yang menjadi sebenarnya peranan kita semua sih, sebenarnya tanggung jawab kita semua, bagaimana stop bully tadi. Jadi memang segera kita lakukan tindakan bila terjadi itu di lingkungan. Artinya memang sadar atau tidak sadar terkadang ada. Ada proses pembulian itu ya di sekitar kita juga, Pak ya. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan selanjutnya gitu. Artinya ketika kita melihat, ketika kita di lingkungan kita sendiri, entah itu anak kita sendiri atau saudara kita sendiri. Karena kita tidak sadar, bukan hanya korban, tapi mungkin tidak sadar menjadi tersangka juga bullying, gitu kan. Jadi orang yang melakukan bullying, kita selaku orang-orang yang di luar atau tidak ikut dalam bullying, kita harus seperti apa? Kalau tingkatannya masih sederhana, masih sederhana, mungkin bisa kita panggil selaku orang tua, panggil, kita beri kekuatan. Kita kasihkan support, artinya motivasi agar dia percaya diri, merasa dia kuat. Kenapa kamu harus takut, kira-kira begitu kan? Tapi dalam arti bukan berarti menghasut. Nah, tapi kalau sudah tingkatannya udah parah, mungkin kita menggunakan tenaga-tenaga yang memang khusus ya, seperti psikiater ya. Bagaimana meyakinkan bahwa dia itu lebih hebat dari orang yang membuli. Itu harus meyakinkan dia. Kemudian dia harus yakin bahwa kamu prestasi dari yang membuli. Nah, jadi dia tidak boleh lemah. Karena rata-rata orang yang korban bully itu mentalnya turun, tidak percaya diri. Nah, sekarang kita naikkan lagi, kita bangkitkan lagi supaya dia lebih gagah, lebih kuat. Bila perlu dia dibekali dengan ilmu-ilmu bela diri kalau perlu kan. Artinya supaya dia tidak merasa lemah. Ini tingkat remaja tentunya anak-anak. Baik, tapi ditahan dulu Bapak gitu ya, gitu, karena waktu juga gitu. Jadi berarti memang peranan orang tua itu adalah ring satu untuk bisa mendampingi ya, untuk dari segi korban. Tapi nanti aku akan tanyakan dari segi ketika ada
orang terdekat kita yang mungkin menjadi tersangka. Oke, ya. Gitu. Tahan dulu Bapak, dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.